Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan tentang sistem informasi keuangan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Eka Fatra Arif Hidayatullah, NIM 1810802000140 sebagai kreator video. Yang kedua adalah saya sendiri yaitu Fatona Khalifatunisa, NIM 1810802000139 sebagai pengisi suara. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mempunyai kelebihan adanya optimasi, efisiensi, presisi, akurasi dalam setiap langkah kerja. Begitu pula dengan sistem keuangan, lebih tepat jika menggunakan sebuah sistem informasi dalam pengolahannya. Hampir semua lembaga membutuhkan tata kelola keuangan yang akuntabel agar didapatkan informasi yang baik guna sebagai bahan pendukung sebuah keputusan. Apa sih sistem informasi keuangan? Sistem informasi keuangan adalah subsistem CBIS atau Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Apa sih yang bisa dihasilkan oleh sistem informasi keuangan? Sistem informasi keuangan bisa menghasilkan 1. Laporan periodik, yang merupakan laporan per tahun maupun periode lain. 2. Simulasi perhitungan, yang merupakan perhitungan arus kas misalnya. 3. Saran sistem pakar, yang merupakan hasil dari olahan sistem pakar. Tahukah kalian apa tujuan dan manfaatnya? Yaitu 1. Progresif, peningkatan kualitas pelaporan akan akurat, tepat waktu. 2. Valid, dapat dipertanggungjawabkan diabsahkan data keuangan tersebut. 3. Efisiensi, mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok. 1. Membantu mengatur perolehan dana. 2. Mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. 3. Mengontrol penggunaannya. Berikut ini adalah model dari sistem informasi keuangan, yang mana terdapat 2 subsistem, yakni input dan output. Subsistem input terdiri dari 2 sumber, yakni internal dan lingkungan. Dari sumber lingkungan akan diarahkan ke sistem informasi akuntansi dan ke subsistem intelijen keuangan. Sedangkan untuk sumber internal akan diarahkan ke sistem informasi akuntansi dan ke subsistem audit internal, yang mana sama-sama akan diarahkan ke database. Database sendiri akan diarahkan ke subsistem output yang terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian yang akhirnya diarahkan ke pengguna. Di slide ini saya akan menjelaskan macam dari subsistem input yang terdiri dari sistem informasi akuntansi, sistem audit internal, dan sistem intelijen keuangan. Dimulai dari sistem informasi akuntansi, yang mana tugas pengolahan data perusahaan dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi atau SIA yang mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya adalah sistem audit internal. Audit internal adalah kegiatan melakukan analis, mengevaluasi, dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari sudut pandang keuangan. Sebagai tambahan, auditor adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Yang terakhir adalah sistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Sebagai catatan, untuk mencapai tujuan ini, subsistem informasi keuangan mengumpulkan data dan informasi dari pemegang saham, masyarakat keuangan, dan pemerintah. Kemudian saya akan menyebutkan macam subsistem output, yang mana terdiri dari sistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian.
Saya akan menjelaskan sistem yang pertama, yakni sistem peramalan. Metode non-kuantitatif tidak melibatkan perhitungan dana, tetapi didasarkan pada penaksiran subjektif dan penalaran. Metode kuantitatif menggunakan analis, regresi, dan perhitungan statik melalui software komputer. Selanjutnya adalah subsistem manajemen dana yang membahas tentang pengelolaan arus kas. Tujuannya yakni 1, untuk memastikan bahwa arus masuk pendapatan lebih besar dari arus keluar biaya. 2, untuk memastikan bahwa keadaan ini akan tetap stabil sepanjang tahun. Yang terakhir adalah subsistem pengendalian, yang mana mengendalikan penggunaan dana menggunakan data yang dikumpulkan oleh subsistem pemrosesan data, guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Operasinya meliputi 1. Proses penganggaran, 2. Laporan anggaran, dan 3. Rasio kerja. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan dalam materi Sistem Informasi Keuangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.